pemirsa Intens Investigasi. Setelah 6 bulan berjibaku, bahkan ditolak tawaran perdamaiannya oleh Wardatina Mawa. Tapi menghadapi proses hukum pelaporan Mawa, Inara membuat sebuah perubahan yang mengejutkan. Inara mengganti namanya dari Inara Rusli menjadi Inara Sati. Ada alasan apa di balik perubahan nama Inara ini? Benarkah karena mengubah nama Inara dihujani komentar netizen? Sementara itu, Insanul Fahmi justru sedang menghadapi gugatan cerai Mawa dengan tuntutan yang fantastis. Jika Mawa menuntut nafkah iddah dan mut'ah sebesar 100 juta rupiah lengkap dengan emas. Benarkah Insanul Fahmi tidak terima dan siap melakukan perlawanan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah 6 bulan jatuh bangun mengejar Wardatina Mawa untuk melakukan upaya damai, Rabu ini giliran Inara Rusli menghadapi panggilan Polda Metro Jaya terkait pelaporan Mawa. Inara justru berubah. Inara justru tak menghadiri panggilan Polda Metro Jaya yang beragendakan pemeriksaan lanjutan atas pelaporan Mawa tersebut. Apa yang terjadi dengan Inara? Saat mengambil surat penolakan restoratif justice dari Mawa, Inara rela datang ke Polda Metro Jaya. Tapi, ketika giliran dirinya dipanggil ke Polda Metro Jaya dengan agenda pemeriksaan lanjutan atas pelaporan pasal perzinahan Mawa, Inara justru tak datang. Setelah tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, Inara terlihat mengunggah beberapa kalimat di Instagram pribadinya. Benarkah ini merupakan curhatan hati Inara saat ini? Yang jelas, Inara mengubah namanya dari Inara Rusli menjadi Inara Sati. Bagi Inara, perubahan namanya menjadi Inara Sati justru membawa perubahan yang luar biasa. Pasalnya setelah mengubah namanya dari Inara Rusli menjadi Inara Sati, Inara justru disambut hujan komentar positif dan dukungan doa untuk menjadi lebih baik. Sebuah reaksi yang berbeda 180 derajat ketika Mawa menggulirkan pelaporan tentang pasal perzinahan tahun lalu yang kemudian berbuntut heboh hujatan untuk Inara dan menjadi bahan bulan-bulanan di sosial media. Tapi kini, ketika Inara mengubah namanya menjadi Inara Sati, ibu 3 anak ini bahkan banyak menuai doa dan dukungan semangat. Semangat ya kak, insya Allah semua hujatan jadi ladang pahala buat kakak. Inara menyambutnya dengan rasa terima kasih pada laman story di sosial media miliknya. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Jika ucapan adalah doa, mungkinkah Inara mengubah namanya menjadi Inara Sati untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik? Ya sebenarnya sah-sah saja sih apa yang mau dia lakukan dalam rangka memang nama itu mungkin akan membawa kebaikan, ya boleh-boleh saja sih, ya kan? Soalnya nama yang kemarin di Inara Rusli kelihatannya kurang bagus, brother, ya kan? Adalah masalah ini, banyak kali masalah yang datang, ya kan? Jadi saya rasa udahlah nggak apa-apa kalau artinya itu memang baik nantinya, ya kan? Bukan sah-sah saja. Sah-sah saja. Jadi boleh-boleh saja. Jadi cuman saya nggak mau terlalu berkomentar karena saya belum ketemu sama klien saya. Terus itu ruang privat. Jadi nggak cocok lah kalau saya terlalu mengomentari terkait dengan ruang privatnya gitu, ya. Yang jelas kasus ilegal akses yang dilaporkan Inara ke Mabes Polri kini mengalami kemajuan. Tak banyak yang tahu kalau Virgon, mantan suami Inara, memenuhi panggilan pihak Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus ilegal akses yang dilaporkan oleh Inara. Padahal sebelumnya pihak Inara sempat mendapat kabar kalau Virgon tidak akan datang. Tapi ketika akhirnya Virgon benar-benar datang, pihak Inara pun sontak berusaha mendorong agar pihak kepolisian segera melakukan gelar penetapan tersangka. Karena proses hukumnya sudah naik ke tahap penyidikan. Dan menjadikan kasus pelaporan Inara seperti susul-menyusul dengan posisi kasus pelaporan pasal perzinahan Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya. Bedanya, pihak Inara yakin kalau langkah hukum Wardatina Mawa tidak akan membawa implikasi yang berbahaya karena hanya mengandung ancaman hukuman yang tidak bisa membuat Inara ditahan. Oh Polda, kita hadepin aja nggak apa-apa, gitu. Kita hadepin, nggak ada masalah. Itu yang saya mau kasih tahu. Laporan 284 itu nggak bisa dilakukan penahanan. Ya, karena ancamannya di bawah 1 tahun.
dilanjutkan, ini saya kasih tahu dulu ya, dilanjutkan pun sesuai KUHP yang baru, aturan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun bisa diajukan nantinya pidana pengawasan, sehingga tidak mutlak masuk penjara, sehingga tidak mungkin masuk penjara, ya. Jadi kalau pengawasan, percobaan kan gak ada masalah, ya kan. Cuman ya biarin aja lah, kalau memang polisi mau capek-capek ya silahkan, gak ada masalah kok, ya kan. Terhadap laporan itu tidak ada implikasi hukum yang sangat menakutkan, tidak ada, ya. Bisa masuk penjara nggak ada. Terkait illegal access ya, saya ya salah satu dari tim lawyer Ibu Inara Rusli menegaskan terhadap illegal access harus jalan terus. Nah, kemarin kan sudah sampai ke pemeriksaannya Virgon ya Bang ya. Virgon sudah diperiksa, sudah datang. Yang tadinya dia bilang dia tidak akan datang, tapi kemudian dia datang ya. Dia datang, dia memberikan keterangan, dan kemungkinan dalam waktu dekat saya akan mendorong terus supaya segera dilakukan gelar penetapan tersangka. Sementara itu, Insanul Fahmi juga harus menghadapi gugatan cerai Wardatina Mawa dengan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah yang fantastis, hingga mencapai ratusan juta rupiah. Tapi benarkah Insanul Fahmi berusaha menolak tuntutan Wardatina Mawa tersebut demi rujuk dengan Wardatina Mawa? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, sementara Inara Rusli menuai nasib baik dan mendapat banyak dukungan setelah mengganti namanya menjadi Inara Sati, Insanul Fahmi justru mendulang nasib berbeda. Pasalnya, usaha Insanul Fahmi untuk bisa rujuk dengan Wardatina Mawa justru berbuah gugatan cerai yang mengandung tuntutan nafkah mut'ah dan iddah yang bernilai fantastis. Tak tanggung-tanggung, selain meminta nominal 30 juta rupiah untuk nafkah anak, Mawa juga mengajukan tuntutan uang sejumlah 100 juta rupiah dan emas seberat 45 gram atau setara 126 juta rupiah sebagai nafkah iddah juga mut'ah. Sontak saja tuntutan tersebut mendapat reaksi yang alot dari pihak Insanul Fahmi. Insanul Fahmi memberi lampu hijau hanya pada tuntutan nafkah anak yang berjumlah 30 juta rupiah per bulan. Iya, kalau kita lihat dari sudut pandang mana dulu, kalau orang menyikapi bahwa itu adalah bentuk daripada hadiah pada istri yang sebenarnya sudah niat untuk bercerai, saya rasa itu sah-sah aja. Tapi kalau dalam posisi yang Insanul sekarang lakukan ini kan adalah bagaimana nanti proses sidang. Kita harus sesuaikan dengan gugatan, sesuai dengan faktanya nanti, bergulir dengan semua terjadi. Jadi masih panjang sih ceritanya. Kalau kita lihat kronologi ceritanya jadi mengacu kepada mut'ah dan iddah itu tadi. Mut'ah iddah itu kan hadiah setelah dia cerai. Nah, apakah seorang Insanul itu nanti bagaimana, kita nggak bisa mendahulukan nanti. Biarkan aja nanti fakta sidang yang lihat. Karena kalau udah di fakta sidang kan ngelihat ada sebab dan akibat. Sebabnya seperti ini, akibat seperti ini. Nah, nanti majelis yang menentukan Insanul layak nggak untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebesar segitu gitu kan. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan Insanul. Tentu itu nanti berjalan. Kita nggak bisa dahuluin itu, atau mungkin sanggup atau tidak sanggup atau seperti apa. Yang jelas prosesnya ini adalah biarkan ini berjalan gitu. Pihak Insanul Fahmi juga menjelaskan bahwa dirinya bisa saja menyanggupi tuntutan nafkah iddah dan mut'ah yang diajukan oleh Mawa, meski nominalnya mencapai ratusan juta rupiah. Tapi masalahnya, pihak Insanul Fahmi menuding Mawa masih menutup akses Insanul Fahmi untuk bisa bertemu dengan anaknya. Sehingga pihak Insanul Fahmi memberikan saran agar Mawa bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Insanul Fahmi demi anak mereka. Ya, kalau bicara kesanggupannya dia sih untuk menyanggupi sanggup, tapi kan masalahnya dari gugatan ini kan dia mau tahu dulu seperti apa. Bahkan juga anak juga kan masih buka tutup. Dikasih ketemunya, buka ntar tutup lagi, nanti lama dia nggak bisa ketemu lagi, nanti buka lagi bisa. Jadi ini yang agak sedikit menjadi kendalanya Insanul
dari kemarin ya. Itu yang terjadi. Dia boleh ngelihat anak tapi masih dibatas-batasi. Jadi kan buat Insanul seperti bukan anak sendiri gitu kan. Itu yang menjadi berat dia. Jadi sebenarnya kalaupun sekarang ini antara Mawa dan Insanul bisa kerjasama yang baik, saya rasa sih dibicarakan secara table aja, di meja aja ngobrol itu selesai sebenarnya. Nggak perlu dibahas lagi masalah ini di persidangan sebetulnya itu kan. Tapi kan ini menjadi kayak semacam seolah-olah menjadi besar karena memang tidak ada komunikasi yang baik. Harusnya komunikasi aja berdua. Udah tiap misalnya sebulan 3 kali atau 4 kali ketemu di hari apa, bisanya hari apa, hari ini nggak bisa besok. Jadi kerjasama yang baik antara seorang ayah dan ibu terlihat bagus gitu pada anaknya. Jadi anak mentalnya kan kuat kan. Jadi nah seorang Insanul juga pasti akan mensupport. Ya namanya ayah ketemu sama anak terus, masa nggak mau support? Sebagai ayah kan udah 7 tahun juga udah kenal sama Insanul lama kan, Mawa tentu tahu lah emang dia sepelit itu kah gitu kan. Jadi kita ini nggak usah, sebenarnya nggak perlu juga memberikan statement yang terlalu jauh, sedangkan mereka berdua ini sebenarnya udah tahu antara satu dan lainnya. Jadi kita yakin lah berdua ini sebenarnya komunikasinya yang harus dibangun lagi lebih baik. Berbeda dengan Insanul Fahmi, Wardatina Mawa justru menunjukkan sinyal tak lagi mau menjalin hubungan apapun dengan Insanul Fahmi. Bahkan, dirinya mempersilahkan wanita lain mengambil Insanul Fahmi. Apakah ini sinyal pintu rujuk telah ditutup rapat oleh Wardatina Mawa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Danto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, sikap Insanul Fahmi yang alot dalam menghadapi tuntutan nafkah, iddah, dan mut'ah dari Wardatina Mawa, tetapi menyetujui nafkah untuk anak, membuat penasaran masyarakat. Benarkah Insanul Fahmi berusaha menolak tuntutan tersebut demi rujuk dengan Wardatina Mawa? Entahlah. Yang jelas, Mawa sempat menyatakan bahwa langkah hukum dan gugatan cerainya tidak ada intervensi dari siapapun, sehingga Mawa meminta Insanul Fahmi tidak menyalahkan pihak lain. Bahkan dirinya mempersilahkan wanita lain untuk mengambil Insanul Fahmi. Paling sedikit statement aja ya untuk dari saya pribadi terkait gugatan cerai ya. Mungkin saya lebih memperjelas dan mempertegas juga di sini. Saya udah resmi menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan dari tanggal 26 dan baru keluar nomor perkaranya 990 nomornya. Dan saya perlu pertegas di sini bahwasanya saya melakukan ini secara sadar dan sama sekali tidak ada yang intervensi siapapun. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalahkan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.